Pada tanggal 12 kemarin, kepergian Vanessa dan Bibi sudah memasuki hari ke-100. Bersamaan dengan hal tersebut, polemik pemindahan makam kembali mencuat. Di balik rencana pemindahan makam yang diusulkan keluarga Dodi, terkuak hal yang diduga menjadi penyebab Dodi terkesan buru-buru. Dari videonya bersama Ageng Kiwi, ia menuding pemakaman Vanessa yang menggunakan peti tidak menyentuh tanah dan tidak menghadap kiblat. Diduga tidak sesuai kaidah Islam. Lantas bagaimana reaksi Haji Faisal terkait prosesi pemakaman Vanessa yang kembali dibahas? Terlepas dari polemik pemindahan makam Vanessa Angel, kini Gala Sky Andriansyah memang dibesarkan di kediaman keluarga Haji Faisal. Diketahui beberapa waktu lalu Dodi sempat hadir ke rumah lalu berniat mengajak Gala jalan-jalan ke Ancol. Tak hanya itu, Dodi juga mengaku berniat mengajak Gala untuk ziarah ke makam Vanessa. Namun semua niat itu tidak berjalan mulus. Lalu seperti apa potret kerinduan Dodi yang sudah beberapa waktu tidak bertemu dengan Gala? Menanggapi kabar bahwa Dodi Sudrajat rindu setengah mati dengan Gala, Faisal pun angkat bicara. Meskipun sudah menitikan air mata, namun seakan Pak Faisal tidak serta-merta iba. Mendengar hal tersebut, akhirnya Pak Faisal membeberkan alasannya tidak mengizinkan Dodi bertemu dengan Gala untuk sementara waktu. Lantas, apa alasan Haji Faisal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak bola panas yang terus bergulir di antara dua pihak. Polemik pemindahan makam Vanessa terus menjadi pembicaraan panas. Dikala Dodi beserta keluarga meyakini pemindahan makam bisa dilakukan secepatnya, namun Haji Faisal berharap semua itu tidak terjadi. Kini terungkap alasan Dodi berani ambil keputusan cepat. Dari video yang beredar saat Dodi berbincang dengan Ageng Kiwi, Dodi menuding prosesi pemakaman putrinya tidak sesuai kaidah Islam. Lantaran menggunakan peti, tidak menyentuh tanah, dan tidak menghadap kiblat. Lantas bagaimana tanggapan Haji Faisal melihat pernyataan Dodi? Saat pemakaman itu kan Vanessa tidak dimakamkan sesuai dengan kaidah Islam, ya dimakamkannya dengan peti, ya tidak mencium tanah, terus tidak menghadap kiblat, dan itu hal-hal yang membuat pihak keluarga tuh ingin memakamkan Vanessa itu secara Islam. Yang Dedi tahu kemarin ke TPU Bifak itu sebenarnya bisa dipindahkan kalau karena Vanessa itu dimakamkannya di peti. Tapi kalau misalnya kalau salah mohon dikoreksi. Waktu mereka dimakamkan itu belum secara Islam. Mereka kan dalam peti, dua-duanya kan dalam peti. Kemudian kan kalau orang Muslim itu kan harus kulitnya kan bersentuhan dengan tanah, dia menghadap ke kiblat. Ada hal yang menurut keluarga itu adalah paling krusial, yang paling hakiki itu adalah bagaimana kemudian almarhum dan almarhumah ini mesti harus dimakamkan secara Muslim, secara syariat Islam, sebagaimana yang
diajukan. Kalau itu sebenarnya ditanyakan sama Pak Dodi. Kenapa? Karena walaupun memang saya yang mau memakamkan anak saya dengan menantu saya di situ, tetapi yang memakamkan hadir Pak Dodi di situ. Pak Dodi sendiri yang di situ. Kalau dia mau berkomentarlah di waktu itu. Tapi kalau bagi saya, sesuai dengan keyakinan saya, sudah mencukupi syarat itu. Kalau menurut saya, ya saya juga berpahaman agama. Tidak mungkin saya sebagai seorang ya banyak sedikitnya dengan agama tahu juga lah, tapi sekadar, tapi memang nggak berlebih. Tapi kalau seandainya itu menyimpang, saya tidak akan lakukan. Saya nggak mau saya menyimpang-nyimpang. Kalian lihat aja kan, kalian sudah lama bergaul dengan saya. Jangankan untuk anak saya yang sudah meninggal, untuk hidup di sini aja saya nggak mau menyimpang-menyimpang. Selain persoalan prosesi pemakaman Vanessa dan Bibi kala itu, tentu pemindahan makam yang hendak dilakukan keluarga Dodi juga menanti izin dari TPU Karet Bifak, tempat almarhumah istrinya dimakamkan. Kendati demikian, Dodi seakan tidak ingin bicara panjang lebar, apalagi terkait masalah pemindahan makam. Menurutnya, hal tersebut bukan konsumsi publik, meskipun sudah terlanjur diketahui banyak orang. Sebenarnya Dedi nggak mau berpolemik dalam masalah makam karena ini kan makam lagi rame lagi ya. Ya biarlah Dedi nggak mau menjawab dulu ya. Mohon maaf, jangan sampai menjadi polemik dan menjadi gaduh ya. Biarkan sebenarnya kan masalah makam itu masalah urusan keluarga. Saya kurang pasti tahunya ya, kenapa? Yang pertama sekali, apakah Karet Bifak memang mengizinkan? Kalau memang ya tentu harus ditanya dulu. Heboh terungkap alasan Dodi yang menginginkan pemindahan makam Vanessa. Tak kuasa menahan rindu bertemu Gala, Dodi sampai menitikan air mata. Seperti apa potret kesedihan Dodi yang sudah lama tidak bertemu Gala? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Buntut dari persoalan hak perwalian Gala Sky Andriansyah berujung panjang. Salah satu yang paling menghebohkan ialah kabar bahwa Pak Faisal tidak mengizinkan Dodi Sudrajat untuk bertemu Gala. Ya, dalam kedatangannya beberapa waktu lalu ke kediaman Pak Faisal, Dodi hendak membawa Gala untuk jalan-jalan bersama keluarga besarnya, menikmati liburan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sayang niat tersebut tidak berjalan mulus. Tidak bisa bertemu dengan Gala, mau tidak mau, Dodi terpaksa hanya bisa memantau perkembangan Gala dari media sosial saja. Benarkah Dodi pun sampai menitikan air mata karena kerinduannya terhadap Gala? Dedi berusaha kemarin kan datang untuk ngajak Gala. pengen jalan-jalannya ke Ancol sama Cika sama Mayang ya, tapi tidak diizinkan. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin akan Dedi coba lagi kapan waktu Dedi kesana ya, ingin gendong Gala juga sih. Kangen pastinya. Cuman itu aja yang bisa dilihat dari video. Ya senang juga sih ya, perkembangannya, dia berkembang. Ya, itu wartawan yang lebih tahu deh. Saya nggak tahu, saya nggak melihat dia nangis. Tidak hanya berniat mengajak Gala jalan-jalan semata, Dodi rupanya sempat berencana untuk membawa Gala berziarah ke makam ayah dan ibunya. Bukan tanpa alasan, Dodi ingin Gala mulai belajar menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah tiada.
Tak hanya itu, Dodi juga ingin mengajarkan Gala agar tidak larut dalam kesedihan, namun selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rupanya keinginan tersebut justru lebih dahulu dilakukan oleh keluarga Pak Faisal. Mendengar kabar Gala ikut berziarah ke makam, Dodi pun bersyukur, namun mengingatkan agar Gala jangan berlama-lama di makam. Lalu, bagaimana tanggapan Pak Faisal terkait peringatan tersebut? Kalau dibawa ke makam ya nggak apa-apa. Dedi juga kan sebenarnya kemarin juga waktu mau Dedi bawa ke Ancol itu sebenarnya mau Dedi ajak ke makam. Memang harus diajak ke makam mana dia biar Gala bisa ngeliat gitu makam mami papinya. Nggak apa-apa, bagus. Dedi support kok gitu. Ya artinya tapi jangan lama-lama ya, mungkin karena sawan ya bunda ya anak kecil kayak gitu di makam. Satu saat juga jadi kalau misalnya dikasih kesempatan mau ke makam sama Gala ya Mas Ki. Jadi nggak apa-apa, bagus sih untuk Gala biar dia lihat makam mami papinya. Makanya kan enggak sawan kan? Nah, jadi kan enggak kan enggak sawan kan? Jadi jangan kalian khawatir lah. Lama tak bertemu dengan Gala, Dodi pun mengungkapkan kerinduannya pada sang cucu. Tapi benarkah kini Haji Faisal menutup rapat pintu akan kedatangan Dodi yang rindu bertemu sang cucu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meskipun Dodi sudah berurai air mata, tak kuasa menahan kesedihan ingin bertemu cucu tercinta, namun tidak serta-merta membuat Faisal merasa iba. Justru sebaliknya, ia tidak tahu bahwa kerinduan Dodi sampai sejauh itu. Kerap dikaitkan bahwa semua itu karena Faisal melarang Dodi bertemu Gala, akhirnya secara gamblang ayah almarhum Bibi angkat bicara. Rupanya, Faisal bingung selama ini ketika pintu mediasi terbuka justru tidak digubris. Kini giliran Faisal yang memilih fokus jalani sidang hingga perwalian diputuskan. Benarkah sampai hari itu tiba, Faisal menutup pintu pertemuan Dodi terhadap Gala? Terus terang aja memang sudah kan sudah banyak saya buka pintu selama ini. Sudah banyak saya ingin menjalin hubungan ya, ingin bermusyawarah, ingin bermufakat. Namun semuanya selama ini kan tidak ada yang entah tidak digubris, entah tidak bagaimana, saya kurang paham. Sehingga hal-hal yang saya inginkan itu kan tidak terjalin. Maka sekarang waktu kan tinggal sedikit lagi, artinya mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan paling lama sidang ini akan memutuskan hak perwalian atau semuanya ya. Jadi justru karena itu marilah kita sama-sama sabar dalam waktu singkat ini, nanti setelah itu baru kita melangkah ke tahap berikutnya. Kalau sama si Gala ya bagaimana ya, sama si Gala kalau dia ada mau, saya juga bingung jawabnya karena saya sendiri, saya terus terang aja untuk sementara sebelum ada putus pengadilan saya nggak ingin ketemu. Itu aja persoalannya kalau menurut saya. Lihat aja lah keputusan pengadilan dulu katanya. Jadi supaya jangan terlalu tumbuh lagi persoalan baru. Nanti ada datang lagi persoalan baru. Jadi kita semakin panas lagi. Jadi sekarang menurut saya cooling down aja lah dulu sampai keputusan pengadilan ini. Terlepas dari kesedihan Dodi rindu cucu hingga menangis baru-baru ini, aksi Fuji bersama Gala jadi pusat perhatian. Ya, sudah jadi hal yang lumrah, Fuji kerap tampil dengan Gala sembari berjoget TikTok. Namun, kali ini Fuji yang merekam aksinya di dalam mobil memperlihatkan Gala tidak menggunakan sabuk pengaman.
Alhasil, sebuah kritik disampaikan oleh netizen. Menganjurkan Fuji ikuti peraturan, dituding seharusnya ia belajar dari kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi 4 November silam. Melihat video putrinya viral hingga mendapat kritik, bagaimana tanggapan Pak Haji Faisal terkait hal tersebut? Saya selaku orang tuanya pertama sekali ya mungkin minta maaf dulu ya. Mungkin tapi hal itu tidaklah dalam kondisi dalam perjalanan jauh. Itu mungkin perjalanan karena macet Jakarta atau bermain-main ya pergi ke katakanlah ke mall atau kemana. Tapi andai kata itu tidak sesuai dengan aturan tata cara menaiki sebuah mobil, saya juga meminta maaf dan saya akan menyampaikan hal itu dan akan memperbaiki. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu siang, sore, dan juga malam hanya di YouTube channel. Pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.